Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat ketemu lagi. Nah, di sini saya adalah Arifin dan di sebelah saya ini adalah Bang Lutfi. Nah, di sini saya akan membahas tentang seputar tilawah Al-Quran atau bisa dibilang seni baca Al-Quran. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan di sebelah saya ini Bang Lutfi yang sudah pernah beberapa dan hampir tiap kali mengikuti perlombaan seni baca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Baik, langsung saja kita mulai berbincang-bincang dengan Bang Lutfi tentang seputar tilawah Al-Quran. Baik Bang, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu. Nah, pada video sebelumnya Bang Ai, saya pernah membuat video mengenai tentang bela diri. Nah, di sana saya mengatakan bahwa akan mengadakan atau membuat video tentang tilawah Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini tujuan dan apa yang dikatakan kemarin-kemarin itu sudah bisa hari ini kita olah atau bikin videonya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu dengan siapa, Bang? Nama saya Muhammad Lutfian Hakim bin Bahriani. Oke, Bang Lutfi ya, panggil Bang Lutfi aja ya. Iya. Bang Lutfi, kata-katanya pernah mengikuti lomba seni tilawah. Ya, benar. Nah, di sini sebelum ke topik yang lebih lanjut lagi, di sini saya mau mengetahui asal Bang Lutfi mengikuti tilawah tersebut di suatu perlombaan atau di mana? Jadi asal ya, asal mula gitu kan. Asal lama Kronologi ya, kronologi catatnya. sejarahnya. Kronologinya itu biasanya kan ayah saya memang sering tampil dengan penampilan tilawah seperti di acara maulid, acara Isra Mi'raj. Itu adalah, dan juga beliau adalah seorang guru ngaji. Selain itu pun beliau juga dewan hakim atau juri di perlombaan MTQ di daerah Tapin atau Rantau. Nah, ya, walaupun saya ini agak terlambat dikit ya belajar tilawah. Ya, tahun 2010 awal belajar tilawah. Kenapa jadi ingin belajar tilawah? Kan pada saat tahun 2010 itu saya pertama kali mengikuti MTQ. Waktu itu di Binuang. Dan pada tahun itu pun cabang yang saya ikuti adalah tartil. Tartil ini temponya lebih cepat kalau dibandingkan dengan tilawah. Namun pada saat saya menonton lomba yang ada tilawahnya, itu saya mulai tertarik. Nah, dan setelah itu saya mulai berguru pada ayah saya. Bergurunya tadi tentang tilawah. Kalau nya tartil itu kan sudah lama sebelumnya. Tapi kalau tilawah itu dimulainya 2010 setelah melihat pengalaman orang yang tampil di Binuang tadi. Karena pada saat itu ayah saya jadi dewan hakim kan aku di Binuang. Nah, pada saat itu mulai belajar tilawah. Dan surah yang pertama kali dibaca adalah surah Ali Imran. Ayatnya itu masih di awal sih, masih ada kada bi ali Fir'aun. Itu ada yang kaitan dengan keluarga Fir'aun, kalau nggak salah.
Nah itu ayatnya yang pertama kali saya baca. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan surah Al-Ahzab. Nah surah Al-Ahzab ini surah yang masyhur. Nah ini yang sangat sering dibacakan oleh kore-kore apabila cara maulid. Nah surah Al-Ahzabnya itu ayat 21 tentang suri teladan yang baik. Nah, jadi kalau belajar sama ayah cuma beberapa surah aja, nggak terlalu banyak. Gimana kemudian beliau menyarankan agar saya ini belajar ke guru-guru yang lain atau teman-teman sidin. Jadi pada tahun itu juga, kalau saya salah 2011 atau 2010 itu, saya menyarankan agar saya belajar ke guru-guru yang lain. Nah, kalau belajar di guru yang lain itu mendapatkan wawasan yang lebih lagi kan, karena lagunya itu lebih update gitu, karena guru itu lebih muda gitu, terus dari lagunya juga lebih update. Karena pun banyak teman-teman kan. Kemudian 2012 itu saya masih kerja. Nah dulu itu kan saya sekolah MI. Biasanya kalau MI itu tiap tahun diadakan lomba hak kemenak, dimana lomba hak kemenak itu diadakan oleh kantor Kementerian Agama. Nah jadi itu mencakup itu seperti MI, MTS, dan MA. Kita ada cabang lombanya seperti azan, tartil, tilawah. Dan dari situ saya juga ikut mewakili sekolah saya pada lomba kemenak tersebut. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan juara 1 dalam lomba hak kemenak tersebut. Masya Allah. Nah, kemudian 2012 itu setelah saya sudah lulus sekolah MI, saya melanjutkan ke pondok pesantren Ibnu Amin Pamangki. Ya walaupun dulu itu saya sempat berpikiran ingin meninggalkan tilawah, sempat terjadi itu. Nah itu kenapa tuh Bang? Kenapa ya? Alasannya? Alasannya karena saya sempat berpikir ingin menjadi orang yang biasa aja gitu, cukup dengan sebagai mumsid aja kan, tuh dulu. Tapi entah kenapa pasti ada orang yang meminta kita untuk membacakan Al-Quran di acara-acara itu kan. Jadi pada akhirnya memang tidak bisa dilepas tilawah ini. Nah kemudian saya lanjutkan lagi belajarnya kan di sana dengan guru-guru yang ada di Pemangkik. Nah, itu ada juga belajar dengan guru-guru yang di Barabai. Nah jadi maka dari itu sampai sekarang mesti harus dilanjutkan tilawah ini karena tidak bisa dilepas, sudah melekat di dalam diri. Baik. Berarti dari asal mulanya sejarah ikut tilawah itu dari tahun 2010 Ya tapi kan itu masih cabang partil. cabang taktil. Kalaunya memang cabang tilawahnya itu di tahun 2014 ya. Oke. Berarti sudah ada keturunan dari keluarga, dari orang tua ya. Iya iya. Oke. Berarti yang dapat disimpulkan tadi itu dari cerita sedikit tadi itu bahwasanya
Bang Lutfi ini sudah ada garis keturunan dari orang tua, Ya, benar. terus dilatih dengan orang tua sendiri Ya, dan ikut tilawah dan tartil tadi pada tahun 2010 dan tahun 2014 awal mulanya Iya. mengikuti tartil dan tilawah. Oke. Nah, menurut Bang Lutfi sendiri, tilawah itu apa sih? Pengertiannya dari tilawah. ya baik. Pengertian tilawah menurut saya adalah seni baca Al-Quran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ahli qiraat. Ya, walaupun setiap negara berbeda-beda tilawahnya. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya tilawah itu mencakup pada 7 lagu. Ada Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ros, Sika, sama Jiharka. Nah, jadi tilawah ini berkaitan dengan ketujuh nama-nama lagu tersebut. Nah, jadi gak bisa sembarangan, itu mesti ada gurunya. Walaupun pada hakikatnya pada diri sendiri juga kan, kalau ingin maksimal, tapi di samping itu masih ada guru yang harus membimbing. Dan pada saat ini pun saya masih dibimbing oleh guru saya. Oke. Berarti kalau dalam mempelajari tilawah ini, apalagi terkait yang 7 tadi, itu harus ada guru dan pembimbingnya. Iya, benar. Kalau misalkan belajar sendiri itu gimana itu? Kalau misalnya belajar sendiri, Kalau misalkan belajar sendiri ya, kalau misalkan belajar sendiri itu minimal pasti ada referensinya, seperti nonton di YouTube kan. Nah itu kan ini gitu, karena pernah ada orang lain itu kan, entah dia itu belajar sendiri ataupun gimana, yang mana menghasilkan lagunya yang dibacanya itu ada lagu Saka. Apa itu lagu Saka? Saka hendak. Nah, sehingga ketika orang yang paham, dia akan mengerti bahwa itu lagu Saka. Kalau orang awam yang kurang paham di tilawah, ya biasa-biasa aja kan, dikira seperti mengaji biasa juga. Tapi itu ketika orang yang memang benar-benar paham di tilawah, maka akan ketahuan bahwa lagu yang jadi lagu Saka. Ya kemungkinan itu karena kurangnya berinteraksi dengan guru-guru yang senior gitu, yang mengakibatkan Saka ini. Terus pengalaman apa sih yang paling berkenan selama mengikuti lomba-lomba tersebut? Yang paling berkenang atau yang paling berkesan adalah lomba yang pertama kali saya menjadi juara 1. Karena saya kaget, tak menyangka gitu loh. Itu kalau gak salah tahun 2011. Wow. Ya, itu cabang lombanya adalah azan dan taktil. Tartil. Nah, itu paling berkesan. Karena saya ini sempat vakum di dunia MTQ. Karena tadi sempat berpikir ingin melepas tilawah kan. Namun pada tahun 2016 saya itu kan dari rumah mau pulang ke pondok. Tiba-tiba ketika di pondok itu ada teman saya, yang mana teman saya itu memang juga anak dari ustaz saya kan di pondok. Beliau mengajak saya untuk mengikuti cabang lomba musabaqah Fahmil Quran. Musabaqah Fahmil Quran. Ya. Jadi musabaqah Fahmil Quran ini lebih tepatnya itu cerdas cermat, namun mencakup semuanya. Semua cabang tuh tercakup di sana. Seperti tahfiznya ada, tafsirnya ada, tilawahnya ada, fikihnya ada, faraidnya ada, banyak lah. Nah, tapi kan itu per grup ada 3 orang. Yang mana pada tahun 2016 itu
kan letak pondok saya kan di Ibnu Amas, di Kecamatan Amas Utara. Pada saat itu Kecamatan Labuan Amas Utara atau yang disingkat Lau, Kecamatan Lau ini menjadi tuan rumah memiliki tingkat kabupaten. Alhamdulillah kami pada saat itu di babak penyisihan hampir nomor 2, hampir aja. Jadi selisih nilai kami dengan Serubut yang apa, Kecamatan Lempaso kalau nggak salah. Nah mereka itu memang lebih duluan tinggi nilainya, jadi kami ini nyusul gitu. Bedanya kalau nggak salah cuma 50-an lebih aja, nggak sampai 200. Itu kan masih penyisihan. Lalu hari berikutnya kan ada finalnya itu kami sangat jauh selisih dengan grup yang sebelumnya tadi. Kalau nggak salah tuh 1000 lebih ya nilainya. Kalau yang grup yang apa, Kecamatan Lempaso tadi cuma 500 lebih aja, kan separuh, setengah. Nah, alhamdulillah untuk grup kami terbaik 1. Nah, itu sangat bagusan. Dilanjutkan tingkat provinsi, dan pada tahun itu bulan Desember ya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Barabai tadi menjadi tuan rumah tingkat provinsi. Iya. Lebih ke atas lagi. Iya, lebih ke atas lagi. Oke. Karena di tingkat provinsi otomatis kan diadakan pelatihan oleh Kemenag dengan mendatangkan guru atau senior Fahmil. Yang mana senior Fahmil itu pernah juara 1 tingkat nasional pada tahun 2000 kalau nggak salah beliau. Nah, jadi kan dilatih oleh beliau, dan alhamdulillah pelatihannya berjalan dengan baik. Akan tetapi waktu kami di provinsi itu orang-orangnya ada yang diganti gitu. 1 orangnya sih. Mengapa jadi diganti? Karena jubir atau juru bicara kami itu usianya sudah melampaui, sudah lewat dari peraturan. Kan kalau bahasa tuh 19 tahun kurang sehari maksimalnya. Jadi karena sudah melewati batas usia kan, jadi diganti dengan wanita itu dari yang Kecamatan dua kalau nggak salah. Ya. Hingga yang tahun 2 itu adalah saya. Kemudian yang jadi jubir adalah teman saya yang namanya Muhammad Amin. Jadi yang wanita ini namanya Hilma. Ya. Jadi dicari Hilma. Kalau Hilma ini anak pengasuh pondok pesantren di Brau. Anak kiai. Amin ini juga ustadz pondok Ilmu Amin Semangki. Alhamdulillah di babak penyisihan di tingkat provinsi itu kami berhasil lolos ke babak final. Ketika di babak final ada suatu keajaiban, hal yang tidak terduga. Kenapa tuh? Karena pada saat itu perwakilan Kabupaten Banjar itu lebih berpengalaman, dan beliau itu juga seorang hafiz, bahkan beliau kuliah di jurusan tafsir Al-Quran. Wow. Mas kan lebih berpengalaman di dunia ilmunya. Lebih banyak mengenal. Iya. Dan kami pun kan masih perdana ke provinsi, mengikuti cerdas cermat atau fahmil Quran tadi. Namun pada saat babak final ini kami ada khilaf
terutama saya. Kan kalau babak final peraturannya itu soal dibacakan oleh dewan juri. Apabila kita menekan bel, kalau sudah menekan bel, walaupun soal itu belum selesai, sudah wajib dijawab. Saya yang keliru itu adalah soalnya itu saya memperkirakan sudah selesai, ternyata belum selesai. Nah, di situ saya terdapat kekeliruan sehingga poin kami dikurangi menjadi 100. Yang asalnya berapa? 1000 lebih tuh ya. 1200, entah itu 1200 atau 1100 karena tadi tidak lengkap kan jawabannya. Yang seharusnya diminta juri adalah 2 jawaban. Karena soalnya belum selesai, saya yakin gitu. Jadi cuma 1 jawabannya sehingga dikurangi 100 nilainya. Namun pada soal berikutnya saya membandingkan diri lagi untuk menjawab soal pada itu soal tajwid ya. Nah itu mengembalikan nilai yang tadi yang kurang tadi. Nah, alhamdulillah kan. Jadi masih selisih nih, masih lebih tinggi oleh nilai Kabupaten Banjar. Tingginya itu nggak sampai 100 sih. Cuma beda selisihnya dikit aja. Di soal terakhir itu menipu. Jebakan. Soal aja punya jebakan. Iya. Ya itu tentang sifat kitman. Ya walaupun soalnya kalau nggak salah ada kalimat fabalago gitu. Kan balago kan artinya tablik gitu. Menyampaikan gitu. Jadi pertanyaannya itu sejenis menyebutkan apa yang dimaksud ayat tersebut gitu nah. Padahal yang lebih tepatnya antonem. Nah, antonem bukan maksud yang aslinya gitu nah. Kalau antonem kan lawan kata. Pada saat itu mungkin karena mereka sudah yakin kan, posisi kan sudah di atas. Tunjuk mereka tablik. Sebenarnya yang dikehendaki jurinya adalah antonim. Antonim daripada tablik adalah kitman. Kalau tablik kan itu kan sifat rasul ya, kan sifat rasul. Nah, jadi karena kesalahpahaman tadi sehingga mereka dikurangi nilai 100. Alhamdulillah kami yang jadi naik. Oh, masih sempat nyusul nih. Ya kan Kak, sebenarnya kan nilai tuh beda dikit aja. Tapi karena mereka itu dikurangi nilai, otomatis kami menetapkan, otomatis kami yang naik jadi juara 1. Karena kalau Fahmil itu nilainya itu nyata, langsung di tempat, banyak yang menyaksikan gitu. Sudah diperlihatkan. Iya. Dan pada itu tempatnya di Man 1 Barabai. Penontonnya banyak banget, heboh banget sama itu. Dulu itu supporter ya namanya. Nah, namanya jadi kampung. Kalau ada lomba ya pasti banyak yang datang. Kan tuan rumah. Tuan rumah. Ya, tuan rumah. Bukan aja kalau tuan rumah aja banyak. Jadi pada saat itu ya sangat bahagia kan. Karena bupatinya menjanjikan akan memberikan hadiah umroh kepada yang berhasil juara 1. Nah, di situ yang paling berkesan. Makanya kota Barabai itu adalah kota tercinta saja. Selain Tapin kan, Tapin adalah kota kelahiran kan. Kalaunya Barabai kota tercinta juga selain Tapin. Karena dari Barabai itu saya bisa umrah, bisa menziarahi makam Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Berarti yang saya lihat sebelum-sebelumnya tuh ada melihat di Instagram. Ya. Ada di koran. Iya, di koran. Ya. MTQ itu yang MTQ di Barabai. Iya, tuan rumah itu. Oh, oke. Masya Allah. Oke, yang terakhir. Tadi apa tadi surah Al-Imran dan surah Al-Ahzab. Ya. Coba di surah yang mana yang biasa dibawakan waktu acara? Ya, surah Al-Ahzab. Nah, surah Al-Ahzab. Coba satu ayat apa gimana? Satu ayat apa gimana itu biasanya? Oh iya. Kebiasaan itu
tergantung kondisi sih. Dengan kondisi biasanya berapa ayat kalau bisa dibacakan? Kalau dulu saya membacanya itu lebih dari dua ayat, lebih dari 2 ayat. Tapi kalau sekarang saya itu kalau membaca itu bisa pindah surah. Misalkan kan Al-Ahzab ayat 21, nanti pindah ke surah lain yang mana berkaitan dengan Nabi Muhammad juga. Misalkan sebelumnya diawali dengan surah Al-Anbiya ayat 107, itu kan 1 ayat aja misalkan, lalu Bismillahirrahmanirrahim lagi kan pindah ke surah Al-Ahzab gitu. Kalau sekarang biasanya itu. Kalau lagi dulu saya satu itu aja, surah Al-Ahzab itu aja, ayat 21 sampai seterusnya gitu. Nah kalau dulu aku masih mempelajari. iya. Oke, sebelum ini terakhir, bisakah membacakan 1 ayat dari terserah surah apa yang bisa, Ya, bisa. biar apa, biar ada ilmunya lah, dapat diambil surah apa yang biasa dibawakan di acara-acara maulid, di acara apa lagi tuh, MPK macam. Coba silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. Itu surah apa itu? Surah Al-Ahzab ayat 107. Surah Al-Ahzab ayat 107. Iya. Oke. Karena dulu kalau ayah saya mengaji di acara maulid, beliau sering membaca ayat tersebut. Ia berpindah. Tadi kan sebelumnya surah Al-Ahzab. Jika sudah baca surah Al-Ahzab ayat 1 tadi, baru berpindah ke, ya beliau dulu misalkan membaca ayat, kelasnya bisa 4 ayat kan, atau 3, sekitar 3 atau 4 atau 5 ayat itu yang beliau baca. Setelah baru berpindah ke surah Al-Anbiya ayat 107. Nah jadi karena apa, di ayat Al-Anbiya 107 tadi kan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat jadi segala alam. Rahmatan lil alamin. Nah itu kan mencakup segalanya kan, rahmat segala alam. Ya, baik. Terima kasih dulu sebelumnya. Sama-sama. Telah meluangkan waktu pada hari ini kita membuat video. Nah, video ini bertujuan adalah untuk mencari informasi dan mencari pengetahuan lebih tentang berbagai hal, insya Allah yang lebih bermanfaat lah. Nah, mudah-mudahan dengan video ini semoga bermanfaat untuk yang menonton. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bang Lutfi telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan, kita bincang-bincang tadi lah, semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah
manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Baik, jangan lupa Apa jangan lupa apa ini? jangan lupa like and subscribe, follow Follow IG nih. follow IG, follow IG, bisa follow IG, follow IG namanya? beliau siapa? Follow IG apa? Follow IG. Underscore Lutfian Aspu. Oh, underscore dulu, underscore Lutfian Aspu kan itu. Nah, gitu. Iya, iya. Lutfian Aspu. Nah, jangan lupa di follow. Siapa tahu nanti bisa apa namanya? Belajar atau Sering-sering. sharing-sharing, konsultasi atau mau undang bisa juga kalau mau Iya. mengundang beliau. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Underscore Matalang 09. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat video ini. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.